Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai, mari kita belajar. Ayo menari. Masih ingatkah kalian tentang gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba praktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ayo berlatih. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bisa nggak ya? Bisa dong. Bekerjalah secara berkelompok, lalu diskusikan mengenai gerakan yang kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Oke, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar susu, ada gambar sayuran, macam-macam ya. Ada buahan, ada lauk pauk, ada juga seperti nasi, umbi-umbian dan sagu. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi harus memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira syaratnya itu apa aja ya? Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari yang pertama, makanan pokok. Contohnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, mie, dan sagu. Yang kedua adalah lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga adalah sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang kelima adalah susu. Nah, makanan-makanan ini mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat itu biasanya terdapat pada makanan pokok. Kalau protein itu ada 2 jenis, ada protein hewani dan ada protein nabati. Kalau protein hewani itu biasanya terdapat pada ikan, daging, susu, keju, dan telur. Kalau protein nabati itu contohnya seperti tempe dan tahu. Kemudian kalau vitamin biasanya terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kalau mineral terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan.
Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ayo menulis. Nah, tadi kita udah membahas mengenai makanan sehat 5 sempurna. Sekarang amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Yang pertama adalah gambar buah-buahan. Ayo, kira-kira centang atau silang ya? Ternyata centang. Alasannya, buah-buahan mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Gambar selanjutnya adalah gambar permen. Ternyata silang adik-adik. Alasannya, permen mengandung gula. Jika dikonsumsi setiap hari, maka tidak baik untuk kesehatan gigi. Selanjutnya ada gambar es krim. Ternyata silang juga. Alasannya, es krim adalah makanan yang mengandung gula. Jika dikonsumsi setiap hari tidak baik untuk kesehatan. Lanjut lagi, ada gambar coklat. Silang atau centang ya? Ternyata silang. Alasannya, coklat mengandung gula. Jika dikonsumsi setiap hari tidak baik untuk kesehatan gigi. Kemudian ada susu. Itu pasti centang. Alasannya apa ayo? Susu mengandung vitamin, protein, jadi baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada lauk pauk, ada ikan, ada tahu, tempe, telur, ayam, dan daging. Ternyata centang. Alasannya, ikan dan daging mengandung protein, jadi baik untuk kesehatan tubuh. Nah, dari penjelasan ini dan kita belajar mengerjakan amati gambar ini, kalian pasti tahu kan mana makanan yang baik dikonsumsi setiap hari dan mana makanan yang harus dihindari. Selanjutnya, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wow, banyak sekali ya. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya gimana ya kira-kira? Yaitu 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Masih ingatkah kalian cara menghitung hasil penjumlahan di pertemuan sebelumnya? Ayo gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Latihan soal. Yang A, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu, sedangkan keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam keranjang tersebut? Yuk kita kerjakan sama-sama ya. Kita tulis dulu 1.750, kemudian bawahnya 1.850. Kita beri garis dan tanda plusnya, kemudian kita jumlah dimulai dari satuan hingga ke ribuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0-nya, kemudian satunya kita sisipkan di atas 7 atau disisipkan di ratusannya. Kita tulis seperti ini ya. Kemudian 1 ditambah 7 ditambah 8 itu sama dengan 16. Kita tulis 6, kemudian satunya kita tulis di atas angka ribuannya, yaitu 1. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti hasilnya jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut sejumlah 3.600 buah.
itu ya caranya. Kita lanjut yang B. Pak Kamar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Kamar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka, truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Kamar? Kira-kira berapa ya? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Kita tulis 1.200, kemudian bawahnya secara urut 1.800. Kita kasih garis dan plus, kemudian kita jumlahkan dimulai dari satuan hingga ke ribuannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 2 tambah 8 sama dengan 10. Kita tulis 0-nya saja, kemudian satunya kita tulis di atas ribuannya. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3000. Jadi jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar sejumlah 3000 buah. Banyak sekali ya. Nah, seperti itu ya adik-adik caranya. Oke, terima kasih. Selesai adik-adik untuk pembelajaran kali ini. Saya ingatkan jangan lupa subscribe serta like dan komen setiap video pembelajarannya. Boleh juga share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.